Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Ajara dan Puji Maharani dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran IPS di MI. Sebelumnya, istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer, yang diartikan sebagai mengumpulkan kekuatan untuk mencapai tujuan peperangan. Dan di dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai rangkaian atau desain untuk mengoptimalkan pembelajaran dan untuk mencapai pendidikan tertentu. KEM 1995 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah strategi yang harus dikerjakan guru dan siswa. Tujuannya agar penyampaian materi secara efektif dan optimal. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ini menekankan pembelajaran kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang siswa ke guru. Tujuannya agar menyampaikan materi secara efektif dan optimal. Dan strategi ini juga merupakan bentuk pembelajaran pendekatan yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab strategi ini guru memegang peran yang sangat penting dan dominan. Yang kedua itu adalah strategi pembelajaran discovery atau penemuan. Strategi pembelajaran ini diartikan sebagai prosedur pembelajaran yang mementingkan perseorangan, manipulasi objek, melakukan percobaan sebelum sampai ke generalitas. Dan mode pertemuan ini mengutamakan cara belajar aktif siswa. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi ini menekankan kita untuk berproses pola pikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir itu sendiri dilakukan sebagai tanya jawab melalui siswa dan guru. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif, di mana strategi ini yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar dalam berkelompok dan untuk menyampaikan kegiatan belajar mengajar yang telah dirumuskan. Nah, di sini ada beberapa unsur penting dalam proses strategi pembelajaran. Yang pertama, adanya peserta dalam kelompok. Yang kedua, adanya aturan kelompok. Yang ketiga, adanya upaya pembelajaran di setiap kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai dalam kelompok belajar. Nah, yang terakhir adalah strategi pembelajaran contextual teaching learning, di mana strategi ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa tersebut. Pengetahuan keterampilan yang dapat diperoleh dari usaha siswa, mengkontribusikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika siswa belajar. Sekian dari saya lanjutkan kepada Dewi Puji Maharani.